besar setiamu, Allah Bapa-Ku, tiada pertukaran bayangan. Kasih setiamu kekal selamanya, besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, Allah Bapa-Ku, tiada pertukaran bayangan. Kasih setiamu kekal selamanya, besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu, tiap hari nampak rahmat baru. Apa yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, Allah Bapa-Ku, tiada pertukaran bayangan. Kasih setiamu kekal selamanya, besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu, tiap hari nampak rahmat baru. Apa yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu, tiap hari nampak rahmat baru. Apa yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu kepadaku. Sungguh besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Kau Allah yang setia.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, senang sekali pagi hari ini kita kembali ada di dalam hadirat Tuhan. Tiada yang bisa kita katakan selain ucapan syukur pagi hari ini. Kenapa? Karena Tuhan masih memberikan kita nafas. Kita masih bisa ada di dalam hadirat Tuhan. Kita masih bisa memuji menyembah Tuhan. Dan ini rasa syukur kita kepada Tuhan, kita sudah memuji menyembahnya. Dan saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk membaca firman Tuhan yang saya ambil dari Ibrani pasal yang ke-12. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Perikopnya di sana dikatakan nasihat supaya bertekun dalam iman. Mari baca sama-sama dengan suara yang keras. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Amin. Nanti kesempatan Bapak Ibu bisa baca seterusnya, satu pasal ini Bapak Ibu bisa baca. Tapi yang ingin saya bahas pagi hari ini, coba kita perhatikan di ayat yang pertama dan kedua. Bapak Ibu perhatikan, di situ dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Bapak Ibu tahu siapa itu saksi? Kalau Bapak Ibu pernah berperkara, Bapak Ibu harus bawa saksi. Dan saksi ini, dia yang tahu sejarahnya, dia yang tahu persis keadaannya, dia yang tahu seluk-beluknya, dia yang tahu kenyataannya. Itu saksi. Saya waktu itu mau mengurus surat anak-anak saya di panti, saya pergi ke pengadilan. Ya, supaya mereka sah dapat akte, saya pergi ke pengadilan. Nah, setiap anak itu, satu anak harus ada satu hakim, satu panitera. Lalu saya akan didampingi paling tidak 2 saksi. Dan saksi itu harus yang tahu persis keadaan anak itu. Tidak boleh sembarangan. Nah, apa yang terjadi? Waktu satu anak ditanyai kepada saya ngomong ini. Habis itu ditanya saksinya. Apa yang kau tahu dengan ini? Diceritain. Satu saksi lagi ditanyai. Jadi jangan jadi saksi kalau dia tidak tahu. Nanti bisa dia tidak bisa ngomong. Ya. Atau bisa dikarang-karang. Tapi hati-hati, kalau dia karang-karang nanti hakim akan bertanya, didedes terus, ditanya terus sampai dalam gitu kan. Nah itu sangat berbahaya. Makanya waktu itu saya sebelum di meja hijau itu ya, saya ngomong sama para saksi itu.
Ya, saya ceritakan, kan tahu nanti pertanyaannya, ya mungkin seperti ini, saya ngomong. Ya, jadi jangan sampai mereka nanti jawaban saya ini, jawaban mereka beda. Nah itu bahaya. Saksi itu yang tahu persis situasi, kondisi, dia tahu persis. Dia tahu persis. Itu saksi. Lah sama Bapak Ibu, Alkitab mencatat, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Setiap kita dikelilingi saksi-saksi. Setiap kita. Mungkin ada Bapak Ibu berkata begini, tapi tidak kelihatan itu. Loh. Setiap kita itu punya saksi. Saksinya ada di mana-mana. Makanya kenapa Alkitab berkata kepada kita bahwa orang Kristen itu seperti lilin di tengah kegelapan. Seandainya ruangan ini mati, plek, mati lampu semua. Ya kan? Dan gelap gulita. Seandainya ada muncul satu lilin di sini di tengah-tengah, maka semua mata akan memandang kepada lilin itu. Dan Alkitab juga berkata apa? Kita ini seperti garam. Ya. Garam, kalau garam itu tidak bisa ada rasanya lagi, buat apa dia jadi garam? Dibuang saja kan. Kita ini garam yang bisa dinikmati, dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Apalagi Bapak Ibu, di sekeliling kita ini penuh dengan saksi. Seperti awan yang mengelilingi kita. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya bertingkah yang aneh-aneh, berbuat yang aneh-aneh, berperilaku yang aneh-aneh, berkata-kata yang enggak baik-baik, nanti saksi ini akan bermunculan dan akan berkata, nah itu katanya pendeta, itu katanya pelayan, itu katanya orang Kristen, itu katanya kesaksian. Apa? Habislah kita. Makanya ayo kita sadar semua, siapapun kita, mari kita sadar bahwa di sekeliling kita ini penuh dengan saksi. Saya khotbah di sini, di sekeliling saya ini banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi hidup saya. Ya. Sekali saya berkata salah, wah itu sudah sampai, habis sudah itu. Sekali saya khotbah yang nyeleneh, wah itu sudah habis sudah itu. Sekali saya mungkin berkata-kata kotor, wah sudah habis itu. Atau sekali saya bersikap enggak baik, sudah habis. Apalagi kita hamba Tuhan Bapak Ibu. Ya maaf ya, kadang-kadang hamba Tuhan ini serba salah Bapak Ibu. Nanti kalau gemuk dibilang, wah rakus gak tahu puasa. Salah kan? Nanti pendeta kurus dibilang apa? Wah itu gak ada berkat itu. Nanti pendeta pakai jam mahal, bilang gini, nah itu paling itu uang perpuluhan diambil itu. Apalagi nanti naik mobil mewah, wah itu uang dari mana? Enggak mungkin pendeta punya seperti itu. Wah itu pasti mencuri perpuluhan itu. Serba salah. Tapi nanti pendeta enggak diberkati jalan kaki atau sepatunya rusak-rusak. Nanti dibilang gini, loh lihat itu pendeta enggak punya iman. Masa sepatu aja enggak bisa beli? Masa sepeda motor enggak bisa beli? Masa mobil nggak bisa beli? Wah nggak diberkati. Serba salah Bapak Ibu. Termasuk juga khotbah, pendeta itu serba salah. Nanti khotbah pendeta keras tentang kekudusan. Jemaat bilang gini, itu lihat itu. Khotbahnya nggak enak, nyinggung-nyinggung orang.
Nanti khotbahnya lembut. Dibilang gini, lihat pendeta khotbahnya seperti enggak makan. Serba salah Bapak Ibu, serba salah. Tapi bagi kita, sudah sebagai hamba Tuhan, yang penting kita sesuai dengan firman Tuhan, kita lakukan sesuai firman Tuhan. Orang bisa mencela kita, orang boleh berkata-kata yang enggak kepada kita, sudah, tidak jadi masalah. Kecuali kalau kita melakukan hal-hal yang salah, melakukan dosa, nah itu. Kalau itu, kita perlu bertobat. Ya, kita perlu bertobat. Makanya karena begitu banyak saksi di sekeliling kita, Alkitab berkata, yang pertama, apa yang dikatakan oleh Alkitab? Dikatakan begini, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Apa yang membuat kita rasanya beban berat? Apa yang membuat kita rasanya hidup kita hidup dalam dosa? Tanggalkan semuanya. Lepaskan. Ya, tanggalkan. Karena kalau kita terus hidup dalam dosa, hidup dalam beban, wah hidup kita susah. Kita tidak bisa maju-maju. Coba Bapak Ibu lihat ya, seorang atlet. Seorang atlet, perhatikan. Dia tidak bisa membawa beban, tidak boleh. Bahkan kalau bisa sampai bajunya aja, ya, itu kalau bisa yang ringan, yang tipis. Tidak boleh bawa beban. Supaya apa? Supaya dia cepat larinya. Sama, kita mengiring Tuhan, kita melayani Tuhan, kita mengikut Tuhan. Kalau masih ada beban, kalau masih ada dosa yang kita lakukan. Coba, apalagi kita hamba Tuhan, kita mau khotbah apa? Contoh, khotbah. Hidup benar, lah hidupnya masih hidup dalam dosa. Hidup mengampuni, masih ada kepahitan, kebencian. Hidup berdamai dengan orang, tidak mau berdamai dengan orang. Terus kita mau apa coba? Kan jadi beban kan? Mau khotbah seperti itu ya mikir-mikir. Suatu saat saya wawancara dengan di acaranya IKB. Saya diwawancarai oleh tim yang mewawancarai saya ini. Dia berkata begini, Pak, saya ingin tanya. Pendeta itu kan sudah tahu. Contoh, dalam hal dosa dia sudah tahu. Contoh, tidak boleh sombong, dia sudah tahu. Dia sudah tahu, bahkan hamba Tuhan khotbah. Tapi kok nggak dilakukan? Lalu saya bilang gini, iya, karena khotbah itu bukan untuk dirinya, tapi khotbah itu hanya cocok untuk orang lain, saya bilang. Untuk dirinya nggak cocok itu. Jadi khotbah itu walaupun dia tahu, walaupun disampaikan oleh pendeta yang lain, itu bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Langsung dia bilang gini, iya betul ya Pak ya, betul ya. Jadi makanya banyak pendeta khotbah, tapi bukan untuk dirinya, hanya untuk orang lain. Nah sementara Alkitab mengajarkan kepada kita, seharusnya khotbah yang kita sampaikan itu untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Firman itu pedang bermata dua. Ada amin Bapak Ibu. Jadi saya juga khotbah di sini. Itu juga untuk saya, bukan hanya untuk kepada Bapak Ibu. Ya, itu untuk saya. Jadi saya harus tanggalkan beban dan dosa yang merintangi diri saya. Supaya apa? Supaya saya
siap bergerak supaya saya bisa melayani lebih maksimal. Coba ada beban yang begitu menindih saya dan dosa yang begitu merintangi saya. Maka saya tidak bisa apa-apa, nggak bisa leluasa, tidak bisa berkata apa. Selalu tertuduh, selalu tertuduh, lalu tertuduh. Bahkan rasanya beban itu tambah berat, tambah berat, tambah berat, tambah berat. Tidak kuat. Kenapa? Karena ada beban itu tadi. Ada dosa yang begitu merintangi. Makanya firman ini berkata kepada kita, tanggalkan. Lepaskan. Jangan mau terus dikuasai. Jangan mau terus dibebani. Jangan mau terus dirintangi oleh dosa-dosa, beban-beban seperti itu. Lepaskan. Yang sangat menyedihkan, seharusnya kalau Bapak, Ibu, dan saya sudah tahu engkau hidup dalam dosa, jangan nyaman di dalam dosa itu. Apalagi sudah ditegur, tapi masih bertahan. Sudah diingatkan, tetap bertahan. Yang paling bagus Bapak Ibu, di saat engkau jatuh dalam dosa, engkau sendiri rasanya beban. Dosa merintangimu, cepat bertobat. Tidak perlu orang lain tahu, tidak perlu ditegur orang. Bertobat. Saya percaya itu akan mempermuliakan nama Tuhan. Tapi coba bayangkan, kalau Bapak, Ibu, dan saya terus hidup dikuasai oleh dosa. Beban itu terus menindih hidupmu. Maka engkau tidak akan bisa melayani Tuhan maksimal, tidak bisa. Bahkan kalau engkau terus nyaman di dosamu, hati-hati. Ya. Khususnya ya, saya sampaikan ini kepada bapak-bapak. Bapak-bapak, tolong perhatikan. Kalau bapak-bapak hidup dalam dosa, istri masih cerewet sama engkau. Dari mana? Pulang segini, jam segini, baru pulang. Dari mana kamu? Berdosa ya? Berzina ya? Kalau istri masih ngeroweng, masih marah, itu bapak-bapak masih aman loh. Tapi kalau sampai engkau pulang dari hidup dalam dosa, sampai di rumah engkau lihat istrimu sudah berdoa. Apalagi dia berkata begini, Tuhan, aku serahkan suamiku ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di dalam dirinya. Bodoh. Hati-hati Bapak Ibu, Bapak-bapak khususnya. Hati-hati. Kenapa saya katakan hati-hati? Kalau engkau sudah berperkara dengan Tuhan, hati-hati. Itu yang saya bilang ya. Mungkin Tuhan sayang sama engkau, engkau ditegur, dijewer. Ya. Mungkin sakit apalah gitu kan. Tetap tidak tobat-tobat, dikaplok, plok. Mulutnya langsung menceng. Makanya omongannya, itu kan. Tetap gak tobat-tobat, dibuat kejet-kejet. Nafas tinggal sedikit-sedikit. Tetap gak tobat, diangkat. Mati, saudara. Makanya doa ibu-ibu itu manjur loh bapak-bapak. Kalau ibu masih cerewet, marah, itu masih mending. Tapi kalau ibu sudah serahkan sama Tuhan, itu sangat berbahaya. Makanya sebelum ibu menyerahkan sama Tuhan, sebelum ibu cerewet, tanggalkan semua beban dosa yang merintangi kita. Lepaskan. Ada amin?
Ya, khotbah saya pagi hari ini harus gairah, KKR ini. Semangat. Supaya apa? Supaya hidup kita ini leluasa, tidak ada beban, tidak ada dosa yang merintangi kita. Tapi kita dengan sukacita melakukan segala sesuatu. Dan percayakah Bapak Ibu, kalau beban tidak menguasai, kalau dosa tidak merintangi hidupmu, engkau bekerja akan maksimal, engkau melayani akan maksimal, berkeluarga akan maksimal, dalam segala hal engkau akan maksimal, dan hasilnya pasti maksimal. Ada amin? Ya, tapi coba, dosa sudah merintangi, beban sudah menindih hidupmu. Yang tadinya mungkin 100%, sekarang jadi 50%. Dan hasilnya nggak bisa maksimal. Ya. Karena apa? Engkau sendiri sudah terbebani. Sudah dikuasai ketakutan, kekhawatiran. Dan percayakah Bapak Ibu? Kebanyakan suami-suami itu mati, meninggal. Gara-gara apa? Jantungan. Jantungan apa? Takut istrinya tahu. Takut ini, takut ini, takut ini. Akhirnya jantungan, mati. Ya. Tapi coba Bapak Ibu, dengan tenang, melayani kemana dengan sukacita, tidak ada ketakutan. Ya, makanya ya, maaf ya, saya selalu berkata begini. Bapak-bapak, handphonemu, kalau handphonemu itu tidak boleh dibuka oleh orang lain, tidak boleh dibuka anak, tidak boleh dibuka istri. Ya, saya jamin handphonemu itu sudah banyak dosa di situ. Oke, mungkin ya, kita pakai nomor PIN, boleh. Satu contoh misalkan, karena anak-anak saya banyak, nanti kalau dibuka, bisa dipitak-pitak, bisa macam-macam. Lalu kita buat nomor PIN. Tapi tujuannya bukan untuk supaya tidak bisa dibuka. Bisa istri saya bisa buka handphone saya. Handphone istri saya bisa saya buka. Tapi kalau sampai handphonemu tidak boleh dibuka siapa-siapa, hati-hati, di situ sudah banyak dosanya. Tobat hari ini, ada amin? Tobat. Ya, bertobat. Tanggalkan. Beban dosa yang begitu merintangi kita, tanggalkan. Jangan biarkan. Ya. Terus ditindih oleh beban, terus dirintangi oleh dosa, tanggalkan. Supaya hidup kita enak, supaya hidup kita itu nyaman. Itu yang pertama, tanggalkan dosa. Yang kedua, dikatakan di ayat berikutnya, di ayat pertama bagian B, dikatakan begini. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Semua kita orang percaya diwajibkan semuanya ikut berlomba. Dalam pertandingan iman ini semua kita ikut berlomba. Tidak boleh ada yang tidak ikut. Semua ikut. Makanya kalau Bapak Ibu nanti baca ya seterusnya. Ayat pertama dan seterusnya baca. Kadang-kadang Bapak Ibu percaya. Kalau kita salah. Tuhan itu menegur kita. Bahkan Tuhan itu menghajar kita. Kenapa? Karena Tuhan sayang kepada kita. Tuhan tidak mau kita binasa, Tuhan tidak mau kita menceng. Tuhan mau kita jalannya lurus, Tuhan mau kita hidup dalam rule, Tuhan mau kita masuk surga. Makanya kalau kita salah kita ditegur, kita dihajar. Itu karena Tuhan sayang kepada kita. Dan kita harus ikut dalam perlombaan ini. Dan di saat kita berlomba jangan ada yang lemes. Jangan ada yang mundur. Apalagi sampai meninggalkan perlombaan. Apalagi sampai meninggalkan iman. Hanya mengejar sesuatu. Hati-hati. Ya. Wanita-wanita yang masih muda. Jangan sekali-sekali tinggalkan imanmu gara-gara jodoh. Hati-hati.
Saya cuma ingatkan, hati-hati. Tinggalkan imanmu gara-gara jodoh. Sebentar lagi jodohmu hilang. Kecewa. Ya. Atau tinggalkan imanmu gara-gara jabatan. Sebentar lagi jabatanmu hilang. Kecewa. Atau tinggalkan imanmu gara-gara kekayaan. Sebentar lagi kekayaanmu ludes. Akibatnya kecewa. Tapi coba engkau berlomba, tekun, setia sampai akhir zaman. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali melayani Yesus tetap melayani Yesus. Walaupun banyak tantangannya, walaupun banyak rintangannya, walaupun banyak godaannya, walaupun banyak iming-imingnya. Ayo tinggalkan Yesus, kamu dapat ini. Ayo tinggalkan Yesus, kamu dapat jodoh ini. Ayo tinggalkan Yesus, kamu dapat harta ini. Itu iming-iming. Tapi kita harus berlomba dengan tekun. Dengan perlombaan iman yang sudah diwajibkan bagi kita. Apapun resikonya. Mungkin kita sakit. Mungkin kita dibuang. Mungkin kita nggak dianggap. Enggak apa-apa. Manusia boleh membuang kita. Manusia boleh tidak menganggap kita. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi kalau sampai engkau tinggalkan Tuhan gara-gara sesuatu, lihat sebentar lagi hilang itu yang kau dapatkan itu. Hilang. Ya. Jadi hari ini Tuhan mau saudara dan saya berlombalah dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, cepat ya waktunya. Yang ketiga di ayat yang kedua dikatakan begini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ayo lakukan segala sesuatu dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Layani Tuhan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Bekerja serius dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Berkeluarga dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dalam segala hal, mari kita lakukan semuanya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kalau kita tidak fokus kepada Yesus, kalau kita tidak mata tertuju kepada Yesus, bisa-bisa kita kecewa. Jujur Bapak Ibu, kalau saya tidak tertuju kepada Yesus, mungkin saya enggak jadi hamba Tuhan lagi. Kenapa? Terlalu banyak saya dikecewakan oleh hamba-hamba Tuhan. Terlalu banyak saya lihat ketidakadilan. Terlalu banyak saya lihat kemunafikan, saudara. Tapi saya belajar, mata saya hanya tertuju kepada Yesus. Saya lakukan semuanya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dan saya merasa, Yesus tidak pernah mengecewakan saya. Yesus tidak pernah meninggalkan saya. Kalau mau kecewa, bisa kecewa. Kalau lihat di samping kiri kanan kita, di sekeliling kita bisa kecewa. Tapi saya harus berpandang kepada Yesus. Ya satu contoh lah misalkan, engkau melayani puluhan tahun ya kan. Engkau tidak dapat apa-apa, sementara ada orang baru muncul gitu kan. Tahu-tahu dapat motor, tahu-tahu dapat mobil, tahu-tahu dapat rumah. Lihat itu, kita bisa kecewa. Tapi saya selalu punya prinsip gini. Yang saya layani Tuhan, yang saya layani Yesus. Kalau mataku tertuju kepada Yesus, orang lain dapat motor, saya pasti dapat motor. Bahkan orang itu dapat satu, saya bisa dua. Orang lain dapat rumah, saya pasti dapat rumah. Orang lain dapat mobil, saya pasti dapat mobil. Kenapa? Mata saya tertuju kepada Yesus. Coba saya tertuju kepada orang-orang di sekitar saya. Saya kecewa.
Itu orang baru sudah dapat, saya orang lama kok gak dapat apa-apa. Marah, apalagi orang baru masuk sudah dapat jabatan. Kita yang sungguh-sungguh, kita yang serius, kita motivasi yang benar. Malah disingkirkan, disepak, ditendang. Itu yang saya bilang, kalau saya mau kecewa sama hamba Tuhan, wah mungkin saya sudah enggak jadi pendeta saya ini. Tapi saya belajar, mata saya tertuju kepada Yesus. Dan saya boleh melihat sampai hari ini, karya mujizat Tuhan itu saya alami. Pertolongan Tuhan itu saya alami. Keajaiban Tuhan itu saya alami. Ya, untuk itu Bapak Ibu, mari. Di sekeliling kita banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Mari kita tanggalkan dosa yang begitu merintangi kita. Beban yang menindih hidup kita, tanggalkan. Lalu mari kita berlomba dengan tekun. Dan lakukan segala sesuatu seperti kepada Yesus. Maka engkau akan melihat keajaiban kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Firman-Mu sudah mengingatkan kami, menegur kami, menasihati kami, bahkan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Biar mulai hari ini kami sadar betul bahwa di sekeliling kami banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kami. Biar kami jaga hidup kami sedemikian rupa. Kami tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kami. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi kami. Dan biar kami melakukan segala sesuatu dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Maka kami akan melihat keberhasilan, kesuksesan kami raih dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, berkati kami semuanya. Berkati kami ya Tuhan. Dan kami mau melangkah sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Kiranya berkat anugerah dari Bapa Surgawi di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Bahkan dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus. Senantiasa menyertai, memimpin, memberkati hidup kami mulai dari pagi ini sampai Maranatha, bahkan untuk sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua, sampai jumpa kembali.